Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang pengertian perlindungan konsumen dan dasar hukum perlindungan konsumen. Perlindungan terhadap konsumen sangat terkait dengan adanya perlindungan hukum. Perlindungan konsumen mempunyai beberapa aspek hukum yang menyangkut suatu materi. Untuk mendapatkan perlindungan ini bukan sekedar perlindungan fisik, melainkan hak-hak konsumen yang bersifat abstrak. Pengertian perlindungan konsumen menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yakni perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Menurut Business English Dictionary, perlindungan konsumen adalah protecting consumer against unfair of illegal traders. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi suatu kebutuhannya dari hal-hal yang bisa merugikan konsumen itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah suatu upaya hukum yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk bisa mendapatkan barang dan jasa hingga sampai adanya akibat-akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu yang pertama, perlindungan konsumen terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Yang kedua, yaitu perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen. A.S. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain, berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hal ini dapat kita lihat bahwa hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen, dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain. Hukum perlindungan konsumen menurut Janus Sidabalo adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Hukum perlindungan konsumen menurut Janus mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban tersebut menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen berbicara mengenai jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Dasar hukum perlindungan konsumen yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang diundangkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Selanjutnya ditulis UU-PK. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Legal Smart People, dalam situasi pandemi semua bisa terjadi.
Keadaan kahar membuat konsumen was-was akan jaminan haknya. Sebut saja soal pengembalian tiket angkutan umum akibat pembatalan, pengembalian paksa kendaraan oleh perusahaan leasing, atau penipuan belanja secara online. Belum lagi soal gagal menikah. Menurut Badan Perlindungan Konsumen Nasional, ada 4 hal yang wajib diperhatikan oleh konsumen. Pertama, jaminan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan saat mengkonsumsi produk. Kedua, jaminan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Ketiga, penanganan keluhan. Keempat, kompensasi dan ganti rugi. Pemerintah selaku regulator telah berupaya merespon kondisi demikian dengan menerbitkan serangkaian peraturan. Ada 2 peraturan yang melindungi hak konsumen, khususnya di masa pandemi COVID-19, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang yang pada prinsipnya negara melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial atau social safety net, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Aturan ini sudah sangat akomodatif, baik bagi konsumen dan pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha harus tetap beritikat baik dalam menjalankan usahanya dan harus diimbangi pula dengan sikap bijak dari para konsumen. Jika konsumen merasa dirugikan, dapat mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di kota atau kabupaten setempat. Konsumen juga bisa mengajukan gugatan, baik individu atau bersama-sama, atau class action ke pengadilan. Jika kamu masih ada hal-hal yang belum dipahami atau masih ada yang ingin ditanyakan, kamu bisa kunjungi website kami di lsc.bphn.go.id atau download aplikasi Legal Smart Channel jika ingin konsultasi hukum gratis. Dan kamu juga bisa datang langsung ke BPHN atau Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk berkonsultasi hukum secara langsung dengan penyuluh hukum secara gratis.